Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kekalahan Tokyo Manji secara telak. Satu persatu anggota Toman mulai jatuh terkapar setelah dibantai anggota Kantomanji. Hanya tersisa Takemichi yang masih meladeni Kakucho dalam pertarungan mautnya. Namun tiba-tiba saat Takemichi mulai menyalahkan dirinya, ia mendapat penglihatan jika semua teman-temannya akan mati mengenaskan di tangan Haruchio. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan penglihatan Takemichi sebelumnya, di mana semua teman-temannya dibantai dan dibunuh Sanju menggunakan kereta api. Terlihat Mitsuya sudah mati tertimpa kontainer saat Takemichi sudah tiba di sana. Kondisinya mengenaskan dengan darah yang ada di mana-mana. Sementara itu, Chifuyu dan Hakai juga telah tewas dengan setengah tubuhnya berada di bawah kereta api. Itu adalah jenis kematian yang sangat menyakitkan. Takemichi hanya bisa bersimpuh melihat pemandangan mengerikan itu. Semua teman-temannya mati dengan cara yang tragis. Sementara Sanju malah tertawa mengejek sembari berkata jika alasannya membunuh semua orang hanya karena mereka menyebalkan. Takemichi sendiri hanya bisa menangis tak kuasa dengan takdir yang dialaminya. Untungnya, semua yang dilihat Takemichi adalah penglihatan yang belum terjadi. Namun dari sana, Takemichi dapat mengetahui jika penglihatan itu akan segera terjadi. Saat ia sudah kembali tersadar dari penglihatannya, Takemichi mulai memahami jika Sanju akan memanipulasi rel kereta api dan membunuh semuanya. Tanpa pikir panjang, Takemichi mengacukan pertarungannya dengan Kakucho. Kemudian ia berlari meninggalkan Kakucho sendirian yang nampak kebingungan. Ia pun meneriaki Takemichi supaya ia tidak lari dalam pertarungan. Namun Takemichi berkata supaya Kakucho tidak mengikutinya, karena apa yang dilakukannya akan berbahaya. Tentu saja Kakucho tidak akan membiarkan Takemichi lari begitu saja. Kakucho kemudian berlari mengejar Takemichi yang ada di depannya. Saat ini yang Takemichi pikirkan adalah teman-temannya. Ia sudah tidak memikirkan pertarungannya dengan Kakucho lagi. Ini sangat buruk. Penglihatan yang kulihat pasti sudah dimulai. Jika aku tidak menghentikan Sanju, semuanya pasti akan mati. Aku mendapat penglihatan saat menyentuh rel. Itu artinya Sanju pasti berada di ujung rel. Takemichi masih sibuk berpikir sendiri sementara dari belakang Kakucho mengejarnya. Kau mau pergi kemana, Takemichi? Namun Takemichi hanya menjawab supaya Kakucho bisa membiarkannya pergi untuk saat ini. Dalam pelariannya, Takemichi bertekad, bagaimanapun juga, aku harus menghentikan Sanju. Kakucho tidak akan percaya padaku jika kujelaskan situasinya. Saat berlari ke tempat Sanju, tiba-tiba Takemichi mendapatkan pukulan dari belakang kepalanya yang membuat Takemichi harus terpental beberapa meter. Dan orang yang memukul Takemichi adalah Kakucho. Katakan padaku apa yang terjadi sebenarnya, Takemichi? Takemichi harus terpaksa berhenti karena terhalang oleh Kakucho. Sementara Kakucho sendiri masih belum memahami situasinya. Di sana Takemichi meminta Kakucho untuk minggir dari tempat ia berdiri. Sementara Kakucho juga tidak mau menurut begitu saja tanpa ada penjelasan dari Takemichi. Kemudian Takemichi mulai menunjukkan wajah seriusnya, lalu berkata di hadapan Kakucho, "Aku tidak akan membiarkan siapapun mati." Sepertinya Takemichi sudah menjelaskan semuanya kepada Kakucho hingga membuatnya sangat terkejut. Kemudian Takemichi meminta Kakucho untuk mundur supaya ia bisa menghentikan Sanju. Karena jika Takemichi tidak segera pergi, maka semuanya akan mati. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Sementara itu di ujung rel, nampak kereta kosong yang siap bergerak. Di dalamnya sudah ada Haruchio yang mengotak-ngatik ruang kontrol untuk menghidupkan kereta tersebut. Sial, tidak bisakah mereka membuatnya lebih mudah? Sepertinya Sanju sendiri butuh waktu untuk memahami satu persatu tombol yang ada di ruang pengendali. Lalu dengan sedikit usaha, akhirnya Haruchio berhasil menyalakan kereta api tersebut. Ketika Sanju hendak pergi mengendarai kereta tersebut,
tiba-tiba dari luar terdengar seseorang yang memanggil namanya. Tidak butuh waktu lama, Sanju keluar untuk melihat siapa orang yang memanggilnya. Namun alangkah kagetnya Sanju ketika melihat keluar sudah ada Takemichi serta Kakucho yang siap menghadangnya. Sanju seperti tidak menyangka bahwa mereka bisa mengetahui tempat ia berada. Ia pun bertanya pada Takemichi dan Kakucho, kenapa mereka bisa ada di sini. Sementara itu, Kakucho tidak tahu harus berkata apa, karena semua yang Takemichi katakan adalah hal yang benar, walaupun hal tersebut tidak masuk akal. Kemudian Takemichi mulai berkata, "Sanju, aku sudah tahu apa rencanamu." Namun Sanju dengan sombongnya mengatakan jika Takemichi adalah bocah yang menjengkelkan. Setelah mengetahui dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya Kakucho memutuskan untuk membantu Takemichi. Kini Kakucho dan Takemichi memutuskan untuk genjatan senjata sampai mereka berdua bisa mengalahkan Sanju. Dua teman masa kecil kini akan melawan Sanju sang predator mulut sobek. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan usaha Takemichi untuk menghalangi rencana Sanju membunuh semua teman-temannya. Walaupun ia harus dijegal dan terpaksa harus menjelaskan apa yang sebenarnya kepada Kakucho. Untungnya, Kakucho adalah tipe orang yang bisa berpikir menggunakan otak, sehingga ia memutuskan untuk membantu Takemichi terlebih dahulu. Kini kedua teman masa kecil itu akan melawan Sanju sang predator mulut sobek. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.